Kalau lagi di pinggir danau seperti ini, enaknya sambil makan lobster air tawar. Meski ukurannya tidak sebesar lobster laut, lobster air tawar rasanya nggak kalah enak. Dibakar sebentar saja, lobsternya langsung berubah jadi kemerahan. Nah, lobsternya sudah matang. Sekarang aku mau bikin sambalnya. Yang ini spesial loh. Aku beri nama sambal kijing. Bawang merah dan bawang putihnya aku tumbuk terlebih dulu. Baru masukkan cabai merah dan tomat. Selagi aku menumbuk sambalnya hingga halus, kerang kijingnya dibakar. Kalau cairan kerangnya sudah mendidih, itu artinya kijingnya sudah matang. Sambal yang sudah selesai ditumbuk halus, lalu dimasak. Selanjutnya, masukkan kijingnya ke dalam sambal. Masaknya cukup sebentar saja ya. Terakhir, tinggal tuang sambalnya ke atas lobster deh. Aromanya sungguh menggugah selera. Aku jadi tidak sabar ingin segera mencicipinya. Daging lobsternya tebal teman. Cita rasanya manis campur gurih. Ditambah pedasnya sambal kijing, begitu menyempurnakan sajian ini. Kalau latihan untuk seleksi malu tuh Pak. Waduh, gawat. Keasikan makan lobster membuat aku terlupa kalau ada jadwal latihan silat. Aduh, gawat. Kami terlambat. Teman-temanku ternyata sudah mulai latihan. Tampaknya aku dan Alif bakal ditegur oleh guru kami. Lang, kerulang. Terlambat deh. Terlambat deh. Semoga saja kami masih diberi izin berlatih. Untunglah, aku dan Alif masih diperbolehkan berlatih. Soalnya latihan hari ini memang bukan sembarang latihan. Nanti akan diumumkan siapa yang lolos seleksi mengikuti turnamen pencak silat antar sekolah. Jangan sampai aku gagal lolos hanya gara-gara telat. Teman, pencak silat sendiri memang seni bela diri asli Indonesia yang tersohor. Aku bangga sekali dengan pencak silat ini. Kombinasi gerakan yang indah sekaligus melumpuhkan lawan bahkan sudah diakui di seluruh dunia. Tidak kalah deh pokoknya dengan seni bela diri negara-negara lain. Bukan hanya orang dewasa saja, silat juga banyak diikuti oleh anak-anak. Seperti aku ini. Aku dan Alif memang ingin menjadi seorang pendekar silat. Ciat, ciat. Nah, latihan hari ini sepertinya sudah usai. Waktunya pengumuman seleksi. Aduh, aku mendadak jadi deg-degan. Nah, Ijai untuk kategori lawe, demi lau seni, doo adegene Dini ngan Ica. Dini ngan Ica siap. Nah untuk de kategori semana de seni ne, bolang siap bolang. Ngan Alif. Nah, itu harus buktikan bahwa itu 6. Nah, amun untuk de kategori tarung, doo ade Aza ge Pikri. Siap kan? Nah, hukum ini tulung di bebaik ne 6 nama sekolah tu. Wah, aku dan Alif ternyata lolos. Syukurlah. Senang sekali rasanya bisa mewakili sekolahku. Aku pasti akan berlatih lebih giat lagi. Nah, untuk pengumuman selanjutnya, kakak lo madek gaudi bahwa kejuaraan Moy Kabupaten yo, kakak cana mendampingi Udi. Minta maaf sebelumnya ngen Udi. Loh, kok? Ya, kalau guru Cici pindah keluar kota, terus kami gimana? Kita ke macam yuk. Nah, kakak yuk sebenarnya lo Moy, tapi cenam kak de haluyun. Kero lagi. Cabok. Api kang latih kan nak dewe. Ade kakak ni tiap Udi, coba kakak empah coba. Pokoknya Udi harus semangat lang, kontennya Udi 6. Oh, gih. Cabok, nah kok kulo lihat, jebak kau ya, cabok nah. Yang penting kita semangat, nunjuknya no. Jai sudah.
Baiklah, meski berat, namun bagaimanapun juga aku harus menerimanya. Orang tua guru Cici yang sedang sakit memang butuh pengobatan. Aku berjanji akan tetap berlatih dengan keras meski tanpa kehadiran guru. Teman, jujur aku masih kepikiran soal seleksi tadi. Ingin sekali rasanya membantu meringankan penyakit yang diderita oleh orang tua guru Cici. Untuk itulah, aku berencana mencari madu hutan. Mak, apa tu mau daun yo? Dia pernah bahaya dan naik baju dulu tuat nabi bedah. Masuk bilik menyoba kalau dah. Dia benar nabi. Benar nabi. Itu masuk bilik menyoba ubat dia keluar biar. Di desa kami, madu hutan biasanya terdapat di pohon sialang. Pohonnya tinggi sekali, bisa mencapai 60 meter. Makanya orang yang bekerja sebagai pencari madu bisa dihitung dengan jari. Bahkan sekabupaten Lebong, hanya Paman Radit inilah satu-satunya orang yang mampu mengambil madu hutan di pohon sialang. Berbeda dengan di Jawa, pencari madu di sini tidak memakai asap saat mengambil sarang. Paman Radit biasanya memakai baju super tebal hingga 3 lapis, plus penutup kepala. Bedanya lagi dibanding dengan pohon lainnya, sarang madu di pohon sialang jumlahnya bisa banyak sekali. Bahkan pohon sialang yang satu ini, sarang madunya mencapai 70 buah, teman. Luar biasa ya. Otomatis ketika Paman Radit mengambil madu, ribuan ekor lebah seketika menyerangnya tanpa henti. Aduh, betul-betul pekerjaan yang penuh resiko ya teman. Sambil merayap di dahan pohon setinggi 60 meter ini, Paman mengambil sarang madunya satu persatu. Meski sudah terbiasa mencari madu seperti ini, Paman Radit tetap harus ekstra hati-hati. Soalnya salah perhitungan sedikit, nyawa taruhannya. Kendati ada 70 sarang madu, tapi yang diambil cuma seperlunya saja. Tidak sampai 10 buah. Besarnya. Alhamdulillah. Mantap bos. Aduh, memang madu lang. Ituun mamang dia. Buat jenisnya. Bawa lang. Bawa lang. Wah, tangan lang. Pengen ya. Gimana rasanya lang? Baik. Cita rasa madu hutan memang agak lain teman. Rasanya justru tidak terlalu manis dan ada kecut asamnya sedikit. Nah inilah, cukup bawa balik lang. Memang kerja lagi di atas sarangnya masih banyak, belum mamang ambil lagi. Panen lagi dia. Makasih, Bang. Semoga saja madu hutan ini bisa membantu menyembuhkan penyakit dari ibunda guru silat kami. Sehingga guru silat kami pun tidak perlu sampai harus pindah keluar kota. Bersama dengan Bibi, rencananya madu hutan yang kami peroleh akan diolah jadi jamu herbal. Selain rempah-rempah, bahan lain yang aku gunakan adalah buah mengkudu. Buah mengkudu sangat baik diminum bagi pengidap hipertensi. Guru Cici sempat berkata bahwa ibunya memang menderita penyakit darah tinggi. Cara membuat jamu herbalnya mudah sekali teman. Selagi Bibi mengupas buah mengkudu, aku memeras madu hutannya. Sementara Alif mengiris batang sereh serta jahe. Ade dan Adit mengurus api. Setelah airnya panas, masukkan satu persatu potongan buah mengkudu. Lalu, tuang juga irisan jahe dan batang serai ke dalam air. Aduk semuanya hingga tercampur. Dari buku yang kubaca,
Buah mengkudu memiliki kandungan bahan kimia tertentu yang bisa menurunkan tekanan darah. Kalau tidak salah, namanya zat scopoletin dan seronin. Guys, sok jalan. Wow, besok Saya dengan tepedon. Bismillah. Tapi panas kue. Sekarang tuang airnya ke dalam kendi. Aromanya cukup khas teman, seperti bau jamu. Tepedon. Terakhir, tinggal tambahkan madu hutannya sedikit demi sedikit. Terus aduk sampai tercampur rata. Jamu herbalnya sudah jadi. Ayo teman, kita segera antarkan ke rumah guru Cici. dia nolak mus minuman untuk mak Ayu dia. Awi, mau kasih orang lu? Oh, tadi panas. Bayu, alau keme yuk. Keme pamit dulu yuk. Alam klan meu. Oh. Cuma. Gede. Aduh, ini jalannya yang mana ya? Kiri atau kanan? Teman-temanku juga sepertinya tidak ada yang tahu jalan menuju air terjun. Mereka semua tampak kebingungan. Gila. Pada ada saya bio ada. Frida lihat jajan ada. Pam dak lihat tak? Coba. Aliran sungai ini menjadi petunjuk keberadaan curug alias air terjun. Aku yakin hulu dari sungai ini merupakan lokasi air terjun yang kami cari. Benar saja, semakin kami menyusuri sungai ini, medannya semakin menanjak. Aliran sungainya pun semakin deras. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi kami tidak terasa lelah. Mengingat udaranya begitu sejuk berkat rimbunnya pepohonan di sepanjang sungai ini. Semangat kawan! Nah, akhirnya sampai juga. Ini dia air terjunnya teman. Meski curugnya tidak terlalu tinggi, tapi bermain di sini tampaknya akan sangat mengasihkan. Soalnya di sini ada akar gantung. Kami bisa bergelantungan sambil loncat ke dalam air. Gejebur! Aku juga bisa berayun-ayun seperti Tarzan. Seru sekali deh pokoknya. Air terjun ini memang masih begitu asri. Meski airnya cukup dingin, tapi untungnya tidak terlalu dalam. Jadi masih aman kalau mau main loncat-loncatan seperti ini. Namun tetap harus berhati-hati agar tidak terbentur batu. Seperti biasa, kalau sudah bermain air, kami pasti bakalan lupa waktu. Apalagi pas siang-siang begini, ketika matahari sedang bersinar dengan teriknya. Hanya saja lama-lama main di air, tubuh kami mulai kedinginan. Aku dan kawan-kawan butuh minuman hangat untuk menghangatkan. Kalau lagi kedinginan begini sih, paling enak bikin teh selek. Teh khas Bengkulu. Jahe yang sudah ada cuci, lalu digeprek. Setelah itu, masukkan ke dalam air yang sudah panas. Selagi menunggu jahenya larut, Adit memotong kayu manis jadi potongan kecil-kecil. Terus tuang ke dalam air. Kemudian tambahkan gula merah. Selanjutnya baru masukkan teh bubuk. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Sambil menunggu airnya mendidih, Adit menyiapkan gelas yang kusimpan di dalam tas. Setelah aku cicipi, rasa teh selai ini memang begitu berkhasiat. Rasa rempah-rempahnya sangat kuat. Apalagi jahenya. Rasa pedas dari jahe membuat kerongkongan hingga badan langsung jadi hangat. Tubuh jadi terasa berenergi kembali. Badan sudah segar,
Sekarang giliran perut kami yang keroncongan minta diisi. Di sekitar aliran sungai, kami menemukan cukup banyak keong liling. Mereka biasanya hidup di genangan air yang tenang di pinggiran sungai. Keong berbentuk lancip ini juga menyenangi perairan yang dangkal. Mendapatkan keong liling sangatlah mudah, cuma bermodal kejelian saja. Keong yang satu ini hidup berkoloni. Jadi, jika sudah menemukan satu ekor, pasti di sekitarnya juga banyak keong liling. Apalagi jika cuaca sedang tidak turun hujan, sehingga air sungainya jernih. Pasti tidak butuh waktu lama untuk mendapat keong liling dalam jumlah banyak. Meski ukurannya kecil, keong liling ini rasanya tidak kalah dengan keong sawah alias tutut. Itu kan Paman Supri. Sepertinya Paman sedang mengambil rebung alias batang bambu yang masih muda. Oh, Mama, jomlah aku mau. Cầm cọ bông. Pula kami mau longca. Boleh ya, udah lo bungnya. Lah. Lo ngajak kentok. Gesi dah doa udik nih pe. Siap je. Mau kersiap baik untuk siap baik. Gak lapun menunuk nal bung nu. Ngajak kentok. Wah, Paman Supri baik sekali. Memasak rebung dengan keong liling pasti bakalan enak rasanya. Aku jadi tidak sabar ingin segera menyantapnya. Sebelum disantap, keong lilingnya harus dibuang bagian yang lancipnya terlebih dulu. Dengan cekatan, Adit memotong ujung keong liling satu persatu. Sementara aku kebagian tugas memotong rebung. Rebung yang dikonsumsi adalah bagian bawahnya yang membulat. Rencananya, liling dan rebung ini akan kami masak kuah. Kalau liling dan rebungnya sudah dipotong, sekarang siapkan bumbunya. Bumbu yang kami buat sebetulnya bumbu standar yang hampir ada di setiap masakan. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, hingga daun bawang. Semuanya hanya diiris dan tak perlu diulek. Aku juga menambahkan sayuran sawi biar makin sip. Ipana dah, Lep. Nah, ada. Peram ini. Selanjutnya, rebus rebung hingga empuk. Jika sudah matang, angkat rebung lalu tiriskan. Kemudian bawang merah, bawang putih, dan cabai merah ditumis hingga harum. Aromanya langsung menusuk hidung, teman. Tuang rebung dan sawi ke dalam wajan tanah liat. Aduk supaya bumbunya meresap. Terakhir, baru masukkan keong liling. Tunggu hingga kuahnya mendidih. Nah, masakannya sudah jadi. Aromanya wangi sekali. Pasti rasanya juga enak. Aku jadi tidak sabar ingin segera mencicipinya. Ayo teman, kita santap bersama-sama. Jangan. Aduh, baik kamu nor, aku nak tahrir. Betul dugaanku teman. Kuahnya saja sudah lezat. Dominan pedas dengan tambahan rasa gurih dari rebung. Selain gurih, rebungnya pun empuk. Hancur di mulut. Apalagi ditambah kentang rebus. Jadi kian gurih rasanya. Untuk keongnya sendiri, rasanya mirip seperti keong sawah alias tutut. Memakannya perlu sedikit perjuangan karena mesti disedot dagingnya. Tapi disitulah seninya. Tapi saat sedang asik makan, tiba-tiba aku teringat kakak Cici guru silatku. Deh, ini kabar gimana gua Ogi? Ogi? Moga-moga baik sehat. Amin. Men. Betul deh,
Semoga saja ibunda dari Guru Cici sudah membaik ya kondisinya. Amin. Perut kenyang, waktunya lanjut bertualang. Lari-larian di sawah begini saja kami sudah senang, teman. Soalnya sawah di desaku saat ini sedang memasuki musim tanam. Jadi, sejauh mata memandang, panoramanya sungguh mempesona. Hamparan sawah nan hijau begitu menyejukkan mata. Loh, itu kan kakak Guru Cici. Wah, kebetulan sekali bisa bertemu di sini. Yang kabar Mak Ayu yuk. Dem nam ku mumes ke meme lomba aja. Amun kabar Ma Ayu yolang, ati si sehat, ubet dan lain wata ati gan ngaruh jano-jano. Amun soal turnamen gini, ayu mene maaf, ayu tinam kumat ko, ayu lemes Ma Ayu mai kota. Oh, nyanyian kamu cana mus keme yo. Ayu lo bele ayu lang. Keme lo gabo keme ba. Plan mewo lang. Ya, sungguh sayang sekali, teman. Jamu pemberianku ternyata tidak membuahkan hasil. Kakak guru pun tetap harus pergi keluar kota. Meski masih terasa sedih, tapi aku sudah berlapang dada. Aku bisa menerima keputusan Guru Cici. Sebelum kakak guru berangkat, aku ingin memberikan hadiah perpisahan. Juga sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengajariku pencaksilat selama ini. Aku terpikir untuk memberi tas lantung. Di desaku memang ada seorang nenek pembuat tas dari bahan kulit pohon lantung. Namanya Nenek Jaya. Oi, waalaikumsalam, Pau. Gerone. Doh, lamsa. Hadiah untuk doh deh, wow. Tuh, tas ano klo uti Pau. Tahu apa? Sawi o dio bahoan aja balang. Bahana wiyo dio yo kunui do opun pukuat yo. Pun latung yo. Hanson abi ting dia tebet dio. Memang meno. Au. Gofrey. Waalaikumsalam. Moi baca tu yuk. Rupanya stok kulit lantung di rumah nenek tinggal sedikit. Terpaksa kami harus mengambil kulit pohon lantungnya di kebun terlebih dulu. Tidak masalah. Ayo kawan-kawan. Nah, itu dia Paman Sulaiman sedang di kebun. Sepertinya Paman juga sedang mencari kulit pohon lantung. Oi, apa sih dong? Kemelamu kulit tadi ke? Kulit latung au. Kulit latung. Oh, kebetulan kulo, mama lo misal kulitnya kulo dia. Lagi untuk panen ke gunung tu di. Natas. Tas. Marobah tu sesama omnya nah. Oh, bolang ni ini bae jibananya bahaya dia. Kamu nak di bae dole oh. Pohon lantung merupakan salah satu pohon yang kulitnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari tas, topi, hingga baju. Pohon yang satu ini biasanya tumbuh di sekitar sumber air seperti sungai atau danau. Hanya pohon yang tingginya di atas 5 meter saja yang bisa dimanfaatkan. Ini jugalah yang membuat pohon lantung tumbuh subur di desa kami. Setelah dikuliti, pohon yang biasa juga disebut pohon tarap ini harus dipukul-pukul terlebih dulu. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghilangkan getah dari batang lantung sekaligus melemaskan kulitnya. Namun, pukulannya tidak boleh sembarangan. Harus perlahan dan teratur. Halang, jogi jijai jalan. Cuman dia masih acak dia bah. Lak kila oh. Lasik ing kila. Sudah baru 6 atas. Mama lo gutek lo usaha untuk tidak panen guys. Kamu kasih aku mama. Au, sama-sama lang. Nah, kulit lantungnya sudah jadi. Tapi harus dijemur dulu. Ayo kawan, kita jemurnya di rumah saja. Untunglah siang ini cuacanya sedang cerah sekali. Jika cuacanya terus seperti ini, kulit lantungnya tidak perlu lama-lama dijemur. Cukup 3-4 jam saja, kulit lantungnya dijamin sudah kering dan siap untuk diolah. Lang, tolong cik mengesok mah.
Salah apa? Au. Perwah. Selagi menunggu lantungnya kering, tak ada salahnya membantu Bibi di dapur. Tampaknya Bibi hendak memasak hidangan untuk perpisahan kakak guru Cici. Yap, di daerahku di Bengkulu, pisang bisa juga dijadikan gulai. Unik kan? Selain pisang dan bumbu-bumbu dasar, bahan untuk membuat gulai yang satu ini adalah ikan teri. Selagi Bibi mengulek, Ade mengupas ikan teri, sementara aku memotong pisang kepok. Pisang kepoknya sengaja dipilih yang masih belum matang. Selain teksturnya lebih keras, pisang yang belum matang juga rasanya tidak terlalu manis. Jadi cocok dicampur bumbu apa saja. Selanjutnya, Bibi menumis bumbu. Seperti biasa, bawang merah dan bawang putih yang ditumis terlebih dahulu. Seisi dapur pun jadi harum semerbak aroma bawang. Terus tambahkan bumbu cabai dan kunyit yang telah dihaluskan ke dalam wajan. Lang mau pisang nalang, filmnya lang. Ada aja. Masukkan semua pisang yang telah dipotong-potong. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tuang santan. Lalu tambahkan air. Aromanya sedap betul, teman. Aku jadi membayangkan betapa enaknya hidangan gulai pisang ini. Tapi sayangnya, aku belum bisa mencicipinya sekarang. Karena hidangan ini rencananya akan kami santap bersama-sama dengan kakak guru. Cik, kemelo kilau, belum nata untuk gua. Au, mai ba, mas sudah bem, belek minyak ya, mau yo. Au. Malam sama. Au. Nah, kulit lantungnya sudah benar-benar kering. Sudah bisa nih dibuat jadi tas. Ayo teman, kita segera kembali ke rumah nenek pembuat tas lantung. Sekarang waktunya membuat tas lantung. Serat pada lantung memang jauh lebih banyak dibanding pohon-pohon lain. Sehingga bahan lantung sangat bagus dijadikan aneka kerajinan tangan. Meski sudah berumur, nenek masih begitu terampil dan cekatan. Sat-set, sat-set. Kulit lantung segera digunting untuk membuat pola pada tas. Berkat kandungan seratnya yang di atas rata-rata, lantung memang menjadi sangat lentur. Meski tergolong tipis dan ringan, kulit lantung tidak mudah sobek. Selesai membuat pola, nenek segera menjahit bagian sisi-sisinya. Dengan pengalaman membuat kerajinan tangan selama puluhan tahun, membuat tas seperti ini tampaknya mudah saja bagi nenek. Hanya dalam waktu singkat, tas lantung pun selesai dibuat. Nenek Jaya memang betul-betul luar biasa. Nah, dia lan sudah tahelan. Boleh kamu dengan ibu guru dia dah. Dengan ku au dia dah. Woi. Lagi. Bagus, Cak. Bagus. Aja. Kasih aus, Boy. Au. Balang ke Mas Boy. Au. Aku sungguh tidak sabar ingin segera memberikan tas lantung ini kepada kakak guru. Aku yakin guru Cici pasti akan menyukai tas pemberianku ini. Pada momen perpisahan ini, aku tidak boleh menangis. Aku harus tersenyum senang, supaya kakak guru bisa tenang saat pindah keluar kota. Apalagi gulai pisang buatan Bibi rasanya enak sekali. Pedas dan gurihnya seimbang, cocok sekali disantap dengan nasi hangat. Dimakan bersama-sama seperti ini, membuat rasanya jadi jauh lebih nikmat. Yuk, mana hadiah yang kamu? Iyo. Au. Mana hadiah untuk kamu? Yuk. Iyo lang. Tak ada bak tayo lang. Udi dewe na jo lang. Au.
Dos, beuh mulung keme. Balisnya jalan. Mau kasih ulang lu? Lang nambah kan lang. Nambah kan. Senang sekali rasanya jika kakak guru menyukai tasnya. Teman, sampai di sini dulu ya. Cerita dari kami anak-anak dari Kabupaten Lebong, Bengkulu. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.